Kenapa itu Bang Udin? Insya Allah. Jadi sahur tepat Pak Haji gitu ya? Insya Allah Bang. Insya Allah ya. Tadi kenapa ya Pak Haji tiba-tiba nelpon ya? Udah jauh juga padahal kita tadi perjalanannya ini. Ya udahlah, nggak apa-apa, silaturahim. Ya udah Din, kamu udah hidupin kamera? Kalau hidupin kamera tuh Din, Iya Bang. lampu boleh hidup dulu, tapi kamera jangan dulu, atau enggak kamera baru lampu gitu, biar abang tahu kodenya gitu. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, subscriberku Sapuli di channel dimanapun semua berada, semoga kita dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya Allah. Jadi saudara, kami tadi setelah mengantar si dukun yang sudah tobat gopar tadi, setelah perjalanan pulang kita ditelepon sama Pak Haji. Pak Haji ini yang mempunyai mangga yang dicolong oleh preman kemarin ya gitu ya. Nah, katanya dapat nomor dari Pak RT, dia ingin kita silaturahim ke tempatnya, nggak tahu apa yang akan kita bahas. Tapi dia juga ngajak sahur bareng. Jadi karena tempat ini adalah tempat Pak Haji, jadi saya nggak mau pakai celana saudara. Kita pakai sarung, sirot nggak usah pakai kaos, tapi pakai sweater atau jaket. Jadi kenapa? Kita kan nggak tahu kan Pak Haji, Masya Allah. Baiklah saudara, seperti biasa ngebut dikit sirot, takutnya ini. Oh ya udah, nanti ini mampir ke tempat PRT mobilnya ya. Kalau masih jauh atau nggak di jembatan aja kita telepon di mana rumahnya gitu. Ya. Ya udah, seperti biasa saudara, kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul kita, ya Habibi ya Habibana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana di nomornya Din? Kita nggak enak juga tempat Pak RT terus bikin ribut ya nggak? Jembatan Bang. Ntar kita telepon dulu. Berhenti atau gimana nih? Tunggu aja dulu. Rumah Pak RT-nya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kok Pak RT, Pak Haji maksudnya? Halo, assalamualaikum. Salam. Siapa nih? Ini Pak, yang tadi Bapak telepon kan? Ini kita lagi di jembatan nih Pak, dari tidak jauh dari tempat Pak RT. Nah, kira-kira tempatnya Pak Haji ini di mana Pak? Oh, ini yang ini tadi, yang di apa? Iya, Lidi. Ini Sapu Lidi. Oh iya. Nah, kamu di mana posisi sekarang? Dari jembatan dekat rumah Pak RT lah, kira-kira di rumah Bapak di mana? Pak RT maju dikit, maju lagi di ujung-ujung. Oh, di ujung dari sini ya? Dari rumah Pak RT itu maju lagi, agak ujung dikit ada warung, nah, sebelah kanan rumah. Bisa dah ini Bapak, maaf ini apa di pinggir atau apa ditunggu atau gimana ya? Iya. Biar tidak nyasar. Iya, lagi aku. Maaf nih Pak ya sebelumnya Pak ya. Iya. Oke, ada Pak. Yo, assalamualaikum. Oke, udah. Di ujung Gimana? Ujung. Ketemuin sama Pak Haji ya. Pak Haji kita ketemu, Masya Allah. Mungkin mau dikasih mangga atau enggak mau kita sahur bareng tempat Kasih mangga sisa. Iya Bang. silaturahim lah. Menambah rezeki. Pak Haji
Tapi ini kita nggak enak juga sama Pak RT. Tapi nggak apa-apa kan, di ujung juga kan rumahnya kan. Ini tidur lagi nih Pak RT kayaknya. Insya Allah. Ini gimana ya masalah si Abah Jumat ini ya? Nanti aja lah dulu Abah Jumat ya. Besok ya insya Allah ya. Awas sirot nanti kelewatan. Kita udah turun nih jembatan. Tadi Pak RT deket Pak RT ujung. Di pinggir jalan ada nggak? Mana? Ini udah di ujung loh. Apa telepon lagi? Ada. Oh itu bang tuh ada. Oh, orang ini ya? luar. Oh ini oke siap. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana ini? Parkir mana Pak? Oh sini. Oh pinggir pinggir. Ya, sudah. Silau Bang Udin. Pak Haji masih muda, ganteng ya. Bisa nggak? Bisa lah ya. Silau. Ya udah, turun. Ya udah, yuk seret. Yuk, kira-kira pas lah ya. Oke. Cukup segini parkirnya Bang. Coba agak di majuin dikit lagi aja, Sirot. Maju dikit. Ya, maju dikit aja. Oke, siap. Oh, nggak apa-apa, aman kok. Bisa luas juga. Udah, nggak apa-apa. Aman. Bisa, Sirot. Udah. Alhamdulillah. Oh, oke, alhamdulillah. Mana tadi kunci ya? Kuncinya mana? Kunci mana? Kunci mana, Udin? Di tengah. Oke. Alhamdulillah. Silau, saya kesini. Yuk, udah. Insyaallah. Assalamualaikum. Salam. Insyaallah. Oh, lagi tunggu-tunggu nih kamu. Assalamualaikum. Tadi udah di pertengahan perjalanan. Masya Allah. Wah, lagi ngapain nih? Iya, tungguin bentar ya. Masya Allah. Jadi saudara, Masya Allah. Pak Haji masih muda, ganteng lagi. Bang, kita sana. Ayo dah. Yang mana tadi, dari mana tadi? Tadi Jalan, tuh, nak balik apa? iya nak balik ke rumah. Di perjalanan kan tadi memang udah ngantar dukun juga, dukun yang sempat mencoba ngetes apalah ilmu syirik kayak gitu kan. Alhamdulillah udah tobat, kita antar pulang. Iya, nah tadi kebetulan pas di perjalanan nih, siapa? Ini kata Pak RT, siapa Lidi? Iya, siapa Lidi? Ngajak sahur bareng gitu, Masya Allah. Pokoknya ketemu juga sama Bapak Haji gitu kan. Aku Pak RT tadi kan, jadi nyuruh ngubungin kamu, aku pengen ketemu nih emang. Alhamdulillah. Kamu nih lah yang ini ya, yang nyadar ke yang obat ke penang preman kemarin ya? Iya, aku nih, Pak Haji, maaf nih. Apa nih? Ini kan biasa kami ini kan kadang dakwah untuk rekam-rekam di YouTube. 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 Oh, video-video itu? Galak nonton YouTube. Kadang-kadang cuma tak pelok ini nih anakku. Udah keluar hobi ya. Paling kajian-kajian tuh lah. Masya Allah. Tak pikir Pak Hajinya tua. Gak usah panggil-panggil Pak Haji, jangan. Panggil Pak Tab ya. Gak usah panggil-panggil Pak Haji. Gak boleh itu Pak Haji. Oh, Pak Tab. Pak Tab ya. Tab, Pak. Tapi masyarakat Pak RT mengatakan Pak Haji gitu. Itulah wong sini nih ya Mas. Mengkampung sini memang sudah diomong berapa kali, sudah disering anak sampai ke. Tidak boleh nak manggil-manggil Pak Haji. Panggil nama Pak. Panggil Bapak apa kan. Pak Haji tidak bagus itu panggil-panggilin itu. Seolah-olah kita riak, sombong. Tapi Jadi panggil nama, panggil nama. Panggil nama Bapak Ustadz lah kali ya, lebih enaknya mungkin. Ya, pusing lah. Ustadz.
Tapi mayoritas kita ini sebagai Indonesia ini kadang kan kalau usai pergi haji, Pak Haji gitu. Oh, mana aku mana haji sudah, mana perlu nak panggil haji nih ya. Oh, enggak boleh itu ya. Masya Allah. Masya Allah tawaduknya ya. Mau riak gitu. Iya. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa, tapi direkam nggak apa-apa ya untuk dokumentasi karena kan tadi Pak Ustadznya pengen ngajak Nah, sahur iya bareng. aku nih sekalian lah kan kamu lah kepalangan malam ya aku ajak sahur kalau ajak Iya. sahur sini. Cuman aku nih tujuan aku di sini nak tahu. Aku nih sebenarnya senang lah nengok kamu tuh baca nyadar ke preman-preman sini. Sebenarnya lah ringam nih aku dengan preman-preman sini. Iya ringam. Nah itulah aku Iya. tuh Ustadz, maaf kami tuh pengen tahu sebetulnya preman itu memang buat resah kata PRT, betul ya? Iya, aku cukup terbantu juga lah. Kalau kamu nih, aku heran kemarin kan budak tuh datang ke sini, nangis-nangis, minta maaf kan. Masya Allah. Boleh lah kamu nih. Cuman aku terus terang be, Apa Ustadz? aku dengar cerita dari Pak RT kamu nih, istilah itu ngobat ke mereka tuh pakai ilmu-ilmuwan ya. Pakai. Coba Ini kamu ya. jelaskan dulu, cak mana kamu ceritanya baca ngobat ke preman itu. Jadi awal ceritanya gini, Pak Ustadz. Jadi kan Oh, kami. minum. Iya, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Jadi kan kami ini kan memang suka dakwah ya Ustadz ya. Yo. Dakwah kami ini kan memang ya di lapangan lah. Nah tiba-tiba kemarin itu dihadang di perjalanan sama mereka ini. Nggak seneng. Nggak percaya dengan ilmunya Allah. Sampai nantang-nantang gini gitu ya. Sebetulnya kan ya kita ini kan nggak kayak mana ya. Kita kan menunjukkan bahwasanya ilmu Allah tuh ada dengan wasilah-wasilah kayak gitu. Nah makanya kemarin itu sempat nantang-nantang kayak gitu, jadi seperti itulah al-hikmah lah jatuhnya Ustadz. Jadi kamu nih masih gawe-gawe kecak itu, Kamu tahu enggak itu tuh? Itu sama beda dengan dukun, enggak? Al-hikmah itu Ustadz, wasilah kepada Sama Rasulullah. beda dengan kamu berdukun, kamu nak nunjuk-nunjuk kesaktian. Kita nih beramal nih, Masya Allah. Sesuai beda dengan Al-Quran, ya. Dengan Al-Quran sudah cukup. Tidak perlu lagi kamu nak wasilah-wasilah. Kaget kamu sesat. Kamu tahu tak? Sesat itu kalau kamu sudah sesat, kamu ngajar ke uang, walaupun ujung kamu ini baik. Kamu nih uang ngajak uang kepada kebaikan, ujung kamu baik. Tapi itu sesat. Sudah kamu sesat, nyesat ke uang pula kamu nih. Mak mana itu? Coba kalau kamulah sesat. Kamu ngajar ke uang. Jadi apa dia uang itu tambah tersesat kan? Jadi kalau nak ngajar ke tuh bener-bener maksud aku. Itulah aku nak ngundang kamu nih, aku nak tahu cak mana cara kamu. Men kamu nak belajar ke sini nak. Aku ajar ke. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi yang sebenarnya itu yang seperti apa nih, pengen tahu ini? Itu nih belajar, sudah cukup. Allah sudah sempurna ke agama nih. Allah sudah sempurna ke, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Kalau apa yang dalam Al-Quran, apa yang diajarkan dalam Nabi, tidak usah ditambah-tambahin lagi. Kalau Maaf ini Nabi Ustadz, itu maaf ya ini Ustadz ya. Kan teman saya ini kan bukan asli daerah, jadi nggak begitu paham dengan bahasa daerah. iya. Jadi biar kita bisa nyimak kayak gitu. Jadi maksud anak, kalau kita nih nak ngajak uang kepada kebaikan, Enggak, maksudnya pakai bahasa Indonesia Ustadz Oh, gitu. iya, iya. Soalnya nggak begitu paham gitu. kalau kita mau mengajarkan satu kebaikan itu, ya kita cukup berpedoman pada Al-Quran, hadis-hadis yang sahih. Jangan kita tambah-tambahin lagi dengan apa? Mungkin yang kita dapat ilmu-ilmu itu kan sebetulnya sama kita seperti dukun-dukun, orang-orang paranormal itu. Padahal kan Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi inilah yang perlu. Anak berapa kali maham dan berapa anak ngajak umum sini sudah diomongkan, sudah diajarkan. Jangan sampai kamu salah memilih guru. Jangan sampai salah kamu belajar. Kalau kamu salah belajar, akhirnya sesat. Sesat itu bukannya masuk neraka, masuklah ke neraka. Gitu ya Ustadz. Jadi kita ini. Jadi gini, Ustadz, kan tadi katanya harus berpedoman kepada apa tadi? Al-Quran. Al-Quran dan hadis.
Di sini saya harus garis bawahi, kenapa Pak Ustadz ini melarang saya mengucapkan memanggil Ustadz Haji? Apakah ada larangannya? Apakah Nabi melarang dipanggil Haji? Haji itu ya cenderung kita disebut haji seolah-olah kita timbul kegeriaan, timbul kesombongan, mentang-mentang sudah pergi haji. Anda sudah berapa kali pergi haji? Tidak perlu nak panggil haji lagi. Kalau masalah ria itu Ustadz, itu kita tidak tahu. Kadang orang yang kayaknya sombong padahal dia nggak sombong. Seperti orang ria padahal nggak ria. Ria itu urusannya masalah hati, nggak ada yang tahu Ustadz. Maafin Ustadz. Dan tidak Bukan ada kan masalah hati, kamu tahu hati? Hah? Tahu dak wong itu ria apa tidak? justru itu kan Ustadz tadi bilang ria. Kita nggak tahu yang tahu ria itu siapa. Karena itu masalah hati Ustadz. Nah, Jadi yang saya harus tanyakan, apakah Nabi dulu melarang Ustadz orang-orang memanggil Ustadz Haji? Apakah ada dalilnya? sekarang Nabi mencontohkan enggak? Pernah enggak Nabi memanggil dengan haji, dengan sebutan haji? Dan Nabi sendiri apakah dipanggil dengan haji? Jelas tidak. Kalau di Arab kan, kalau di Arab memang tidak. Tapi di Indonesia ini kita harus punya toleransi. Inilah yang namanya bid'ah. Diada-adakan. Ya? Jadi gini Ustadz. Kamu mengada-adakan, itulah yang kamu mengajarkan kesesatan. Kamu jangan melok-meloi apa yang sudah terjadi. Jadi gini kan. Inilah perjuangan kita akhirnya. Saya Ingat ya, tar dulu. Kan tadi udah ngomong tadi banyak nih, tinggal saya. Apakah memanggil orang yang belum haji hukumnya gimana Ustaz? Memanggil orang yang belum haji. Yang orang yang belum haji, dipanggil. cukup panggil dengan sebutan nama bapak. Orangnya belum haji, dipanggil haji gimana hukumnya? Ya sebetulnya nggak boleh juga. Bukan sebetulnya, memang itu nggak boleh. Nah disitulah kita membedakan. Karena di Indonesia ini sudah menjadi mayoritas yang ini haji, udah ke Mekah, yang ini belum. Nah, kita memanggil haji kepada orang yang sudah haji, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu memanggil haji kepada orang yang belum haji. Dan di Indonesia sudah menjadi mayoritas dipanggil haji. Dan ini tidak ada sangkutannya dengan akidah, tidak ada sangkutannya dengan syariat. Sekarang saya tanya, itu dicontohkan enggak? Ada contohnya enggak? Apakah Nabi dulu melarangnya? Apakah dulu Nabi melarang orang menyebut haji? Sedangkan yang pertama menjalankan haji orang Arab. Betul. Makanya saya bilang tadi, kita ini beramal sesuai aja dicontohkan. Oke, sesuai yang dicontohkan. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya dengan sebutan nama. Sudah, jangan ditambah-tambahin. Supaya kita tidak digolongkan dengan golongan ahli bid'ah. Betul, Ustaz. Tapi yang dimaksud saya ini, apakah Ustadz ini yang harus ditekankan. Kenapa? Karena berani menyalahkan mayoritas di Indonesia memanggil haji Ustadz salahkan. Sedangkan itu tidak ada kaitannya, tidak membuat orang itu menjadi kufur, tidak orang membuat itu menjadi murtad, tidak. Dan tidak pula menjadi orang itu. Ini bukan saya yang menyalahkan, ya. Tetapi kan Nabi mengajarkan, berbuatlah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Bukan saya yang menyalahkan. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Tapi apakah Nabi melarangnya? Kalau masalah dilarang, kalau memang itu munkar, pastilah Nabi lebih dulu melarangnya. Karena agama ini udah sempurna. Jikalau itu panggilan haji itu munkar, maka Nabilah yang pertama melarangnya. Tidak mungkin. Dan itu kita harus tahu, Ustadz ini berada di Indonesia. Harus lihat lingkungan. Saya melihat bukan cuma di Indonesia yang seperti itu. Gini aja Ustadz, oke. Ustadz, apa tadi? Bukan. Ini dari mana? Sahabat kami juga gitu, santri juga. Bukan orang sini, bukan orang sini Bukan. Sumatera. Ya, saya orang Indonesia. Orang Indonesia, yang jelas Ya. dia orang Jawa gitu. Ya. Kawan juga. Jadi gini Ustadz kan tadi berpegangan sama hadis. Apakah Ustadz? Nah, antum perlu pahami. Di sini ini orang itu dipanggil haji itu merupakan satu kebanggaan. Jadi seperti kebudayaan menjadi satu kebanggaan, terutama di penduduk-penduduk kampung. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak menimbulkan riya, tetapi di sini orang-orang di sini kalau orang yang sudah pergi haji tetapi dia tidak dipanggil haji, maka ia akan marah. Nah, saya ingin mencontohkan bahwasanya walaupun saya sudah pergi haji tapi saya tidak perlu dipanggil haji. Jadi Ustadz ini Kamu tidak cenderung paham kepada dengan karakter penduduk di sini. karakter orang masing-masing. Tidak semua orang dipanggil haji marah, nggak dipanggil haji marah, nggak tidak orang. Kalau orang itu nggak dipanggil haji marah, di sini nih.
Berarti itu orangnya yang salah, bukan hukumnya. Oke. Gini, Maaf dulu Sirot ya. Maaf nih Ustadz ya. Kan Ustadz di sini kan di kampung ini kira-kira menurut Ustadz apakah semua sepemahaman dengan Ustadz atau beda untuk daerah sini saja? Kalau bagi saya tidak perlu ya orang mau sepaham atau enggak. Tetapi bagi saya harus menegakkan yang hak, menegakkan kebenaran. Walaupun orang tidak mengucilkan atau mungkin tidak setuju dengan saya, tetapi saya telah menegakkan yang benar. Saya mengajarkan, saya apalagi ngajak-ngajakin tahlilan sampai detik masih kurang paham. sebentar Ustaz, jangan dulu ke tahlilan ya, ini berarti pemahamannya udah ini ya. Jadi intinya yang haji dulu tadi Ustaz, Pak Haji ya, ini bukan Ustaz apa Pak Haji nih? Jangan. Sebut nama aja. Sebut nama aja, Bu. Ya jadi Pak gini Pak, jadi Bapak ini kan tadi melarang saya menyebutkan haji, padahal itu saya menghormati Bapak. Nah contohnya gini, Bapak berpegang teguh sama hadis. Apakah Bapak tahu Imam Nawawi? Iya. Pengarang kitab apa Imam Nawawi itu? Yang beken di Indonesia kitabnya kitab apa? Kita sebutkan kitab Arba'in Nawawi ya. Iya. Arba'in Nawawi. Beliau Bapak nerima dengan keadaan Imam Nawawi. Menerima dengan kitab-kitab hadisnya. Imam Nawawi saja memanggil bapaknya sendiri dengan namaan haji. Al-Hajj Sarifuddin. Al-Hajj Sarifuddin. Itu Imam Nawawi. Di zaman dulu aja nggak ada yang membid'ahkan, kenapa di zaman sekarang Bapak membid'ahkan? Antum tidak paham karakter orang-orang. Terutama yang saya bilang ini, khususnya karakter orang-orang sini. Kamu bilang, buat di surat undangan. Orang yang sudah pergi haji, tetapi kamu lupa buat hajinya. Maka dia tidak akan datang. Dia tidak akan datang, dia akan tersinggung. Bahkan kalau kamu panggil aja di acara-acara, tidak dipanggil dengan hajinya, dia akan marah. Terus apa salahnya? Ini akhirnya menjadi satu kewajiban kan? Nah inilah yang harus ditantang. Terus apa salahnya kalau Bapak menghormati dia? Daripada Bapak perpecahan? Cukup dengan Bapak. Enggak, maksudnya gini. Kenapa kalau memang dia ke undangan nggak hadir karena nggak dipanggil haji, kenapa Bapak nggak manggil haji aja? Karena menghargai orang itu lebih baik. Dan memanggil haji atau tidaknya ini bukan nggak boleh dan tidaknya, boleh aja. Yang haram, yang nggak boleh itu memanggil haji kepada orang yang belum haji, baru itu yang sudah jelas lah. Iya, tapi kepada orang yang haji boleh aja. Sudah jelas. Justru itu satu orang yang pergi haji, yang belum pergi haji dipanggil haji itu orang yang manggilnya juga. Tapi kan ada zaman sekarang orang-orang gila itu. Iya, tapi zaman sekarang orang yang pakai pihak putih dipanggil haji aja, padahal itu ucapkan itu nggak boleh. Jadi intinya Bapak ini membesarkan perbedaan yang akan menjadi keributan. Nah, padahal dari hal-hal yang kecil ini yang harus kita luruskan. Dari hal-hal yang kecil yang harus diluruskan itu ketika itu berpapasan dengan syariat. Dan ini kan tidak. Ini cuman Ustadz bilangnya tadi apa? Masalah hati. Masalah hati, takut ria. Emang yang ngurusin ria itu siapa? Yang ngurusin ria bukan kita. Oh, kamu ria. Enggak, kita nggak bisa menunjuk orang ini ria, menunjuk orang ini ikhlas. Orang sini. Kita belajar ilmu tasawuf ya Pak, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Contohnya kita lihat, teman kita ini gini-gini ria, bukan untuk menilai orang kita ngaji tasawuf, tapi untuk diri kita. Ketika diri kita senang, ketika kita beribadah, dilihat orang kita senang, berarti kita ria. Untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Jadi jangan terlalu jauh masalah tahlil. Di sini aja Bapak, saya belum paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Sedangkan itu tidak. Panggil haji aja kok berani larang-larang, padahal itu nggak terlalu ini. Haji aja seperti itu, apalagi tahlil, yasinan, tahlil itu masih sampai saat ini masih orang-orang belum paham. Tahlil itu apa? Membaca la ilaha illallah. Apa salahnya di mana? Bacaannya betul, tetapi cara yang dilaksanakan menjadi kebiasaan, akhirnya kan ya bagus, membebani ahli musibah. Tahlil kamu membebani. Ini bentar, Bapak ini berbicara tahlil atau berbicara takziah? Kalau tahlil kan bagus. Kegiatan tahlil itu kan isinya ini kan dari takziah, kan? Nah, kegiatan itulah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya jangan disangkut pautkan Pak. Kalau takziah itu mendatangi orang yang kena musibah seperti yang kematian. Kalau tahlil dimanapun kita bisa bertahlil. Sekarang saya mau tanya, apa itu pernah dicontohkan? Nah,
Jelas, itu harus Pernah dicontohkan, dilakukan oleh Nabi SAW. membaca tahlil. Bukan takziah, membaca tahlil dalam takziah. Jelas itu ketika orang lain sedang kemusibahan kita datangi, kita beri itu makan, itu jelas-jelas Bapak adanya. Ketika orang lain nih kena musibah, kita harus datangi. Kita harus berikan dia kebahagiaan, kita harus berikan dia. Sekarang contoh ya, beberapa bulan yang lalu di sini, orang itu miskin, tidak punya apa-apa, terus keluarganya meninggal, ternyata harus tahlilan, sedangkan dia sendiri untuk makan sehari-hari susah. Coba kamu pikirkan, bagaimana dia mau kasih makan orang-orang yang datang? Saya tanya dulu, yang tadi Bapak paham nggak sama penjelasan saya yang haji? Paham nggak? Oke lah itu. Oke, berarti setuju sama pertanyaan saya ya, jawaban saya, haji. Iya. Kalau haji ya, mungkin pemahaman antum dengan terhadap orang-orang yang mungkin tidak ada riaknya lagi mungkin bisa berlaku. Tapi ini yang saya bilang ini kenyataan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di sini, khususnya di kampung kami. Jadi yang saya ini kan gini Pak, jadi Bapak kamu kan berteman nih sama apa salahnya Pak itu Lidi ini. Menyalahkan. Pemahaman Bapak nggak apa-apa memikirkan ria atau enggak terserah, tapi yang salahnya di sini menyalahkan. Sehingga dengan menyalahkan ini akan membuat perpecahan. Nah, gitu di situ digarisbawahi. Dan kalau memang salah ya harus disalahkan. salahnya di Udah gini mana? aja, udah gini aja Pak. Nih maaf nih Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini banyak nggak orang di sini untuk memanggil Pak Ustadz pergi ke acara entah yasin entah tahlilan, banyak? Kalau yang ngajak banyak, tapi saya nggak mau. Tapi Pak Ustadz nggak mau. Nggak mau lah, itu bid'ah. Kalau saya ikutin bid'ah ya saya ikut sesat. Kalau saya ikut sesat dan saya juga menghadiri, berarti saya ikut ngajak orang pada kesesatan. Oh gitu, berarti Bapak Ustadz ini nggak pernah hadir ya di saat. Saya datang kalau pas meninggalnya saya datang, siang-siang saya datang. Tapi kalau untuk tahlilan atau yasinannya nggak. Itu bid'ah ya itu ya Pak Ustadz ya. Sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi itu apa? Bid'ah. Ah ya gitu ya. Ya udah, udah jelas. Terus kalau ada orang-orang misalkan di masjid itu ada sholawatan, itu gimana tuh kalau menurut Pak Ustadz itu? Sholawatan. Kalau sholawatan itu boleh. Boleh ya. Tapi kamu dengar nggak kalau misalkan sholawatan di masjid itu bukan cuma sholawat yang dibacain kan? Apa itu? Kadang-kadang dengung Jawa, dengung daerah masing-masing, lagu-lagu. Allah. Awalnya dari sholawat, akhirnya menimbulkan kebid'ah-bid'ahan. Allahumma sholli. Oh berarti kalau adat istiadat itu nggak boleh ya? Iya, kita ini Islam ini untuk membetulkan adat istiadat. Jangan adat istiadat yang kita pertahankan. Islam datang itu untuk membetulkan adat istiadat. Gitu. Oh berarti kalau misalkan kayak kita ini kan terkenal di Indonesia ini kan banyak sekali orang memakai adat budaya misalkan seperti wayang, keris, itu gimana itu? Padahal itu kan hanya seni gitu. Yang diciptakan untuk seni, menunjukkan oh ini khas daerah gitu. Itu gimana menurut pendapat Ustadz? Wayang itu apa coba gambarnya? Gambar makhluk. Terus apa yang di konten-konten? Dari kesesatan yang kecil menjadi kesesatan yang besar. Gitu ya. Efek daripada wayang itu, Masya Allah. Coba antum ini lagi, pelajari lagi ya. Pelajari betul-betul. Jangan dengar kata-kata guru-guru antum. Tapi pelajari benar. Apakah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis? Apalagi dalam wayang, keris. Keris itu apa? Sering digunakan untuk apa? Kalau di keris itu digunakan untuk senjata, gimana cara ngunain? Buat motong kayu aja nggak bisa. Buat motong pisau, motong. Tapi kan keris itu kan untuk ini aja. Maksudnya kayak budaya misalkan. Oh ini menunjuk keris khas daerah. Itulah akhirnya mengkultuskan. Jadi cenderungnya apa? Kesyirikan. Syirik jadi ya. Iya. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu suatu bentuk keyakinan, kan banyak nih Nggak keris. bisa. Oh masih tetap nggak bisa ya? Atau koleksi gitu? Nggak bisa. Koleksi apa ada? Pernah Nabi mengajarkan koleksi-koleksi? Hah? Gitu ya. Atau enggak seperti cincin nih kan? Cincin ini kan misalkan saya pakai hanya untuk perhiasan ini, kira-kira. Kalau untuk diyakinkan nggak boleh. Jadi adik-adik ini
sebetulnya pengennya tuh membetulkan apa yang dilakukan selama ini. Padahal kan sebenarnya kamu kan bisa cari patokan sendiri kan, belajar apa yang nggak disampaikan. Jangan mengada-ngada. Kalau ini dibiarkan akan timbul generasi berikutnya ada-adakan lagi sesuatu yang baru. Ujung-ujungnya nanti musik, disco boleh, sholawatan sambil disco, sambil joget-joget. Nggak lihat nih mana kesesatan orang-orang sekarang di sini. Bagaimana kita mau kembali pada sunnah yang betul? Berarti di daerah ini banyak yang beda pemahamannya ya. Berarti sesat lah itu ya, Ustaz. Itulah makanya saya mau tanya. Kemarin kamu tuh bisa nyadarin preman itu yang ngabisin buah mangga saya tuh. Sebetulnya pertama saya kagum. Oh, ini bisa insaf lah, bisa sadar. Betul. Tapi pas denger ceritanya Pak RT, ternyata ya pakai ini kalian tuh pakai jangan-jangan kalian pakai jampi pakai apa ilmu perdukunan. Ya kalau kami itu itulah yang saya mau bilangin. Nanti kalau kesini saya mau tahu kalau kamu sesat, tugas saya lah mau betulkan. Kayak kesini nanti besok atau ini nanti kesini lagi kita belajar lagi. Oh gitu. Enggak, ya? kalau saya jawab, Bang. Boleh nggak apa-apa. Jadi Cuma nanti aja jawabnya. Kita harus mengenal dulu kan. Harus mengenal dulu lah, ya kan syaratnya. Boleh Siap, nanti kita bahas. Jadi gini Pak Ustadz, Pak Ustadz jarang nonton YouTube ya? Jarang. Kalau kajian-kajian ya ikuti ya gitu ya. karena YouTube itu ya handphone ini kalau nggak pinter-pinter kita banyak maksiatnya, banyak dosanya. Banyak dosanya. Jadi buat nonton yang baik-baik aja, buat kajian buat kita. gitu. Kalau nggak itu nggak usah. Kalau kayak kan ada juga nih di YouTube, ada nih misalkan dia dakwah kan gitu dengan menggunakan ilmu al-hikmah dengan wasilah-wasilah Itu yang saya bilangin tadi. Oh, itu yang nggak boleh ya. Sudah sesat, akhirnya ditonton banyak orang, diikuti orang, menyesatkan orang lain. Iya kan? Iya, mungkin lah. Oh, jadi itu pemahaman Ustadz tuh salah ya Ustadz ya? Iyalah, kalau dia melakukan dakwah walaupun tujuannya katanya baik, tapi dia melakukan kesesatan. Coba kamu pikirin, gimana kalau orang sesat mau nyontohin kepada orang lain? Salah itu ya Ustadz ya? Pikirlah sendiri. Iya, jadi tapi Ustadz kan dampaknya kan baik gitu. Misalkan nih, kalau kami misalkan pemahaman kami yang diajarkan oleh guru-guru kami itu bahwasanya kan yang mendatangkan Islam di sini itu kan ada di Indonesia ini kan itu kan para wali. Wali. Ustadz nggak percaya adanya waliullah. Aduh, sejarah wali-wali aja coba kalian pahami lagi lah, belajar lagi. Kalau menurut Ustadz gimana pemahaman tentang wali itu? Wali-wali itu ya banyak yang diada-ada kan, banyak yang dibuat-buat, cerita-cerita yang dibuat-buat. Oh gitu ya Ustadz ya. Tapi ya alhamdulillah kan syukur-syukur kan ketemu sama Ustadz. Mungkin kan kami mau belajar. Makanya itu saya mau kasih tahu. Kalau belajar agama itu jangan yang neko-neko. Ya. Jangan yang istilahnya orang bilang tuh jangan yang karena banyak bumbu-bumbunya, banyak apa janji-janji manisnya lah. Banyak yang apa? Tipu-tipuan. Padahal Islam sudah disempurnakan. Cukup ini aja kita jalanin sudah, selamat kita. Dan akhir zaman ini kan kamu tahu. Bid'ah itu merajalela. Allah. Yang disesatkan lah itu ya pasti. Iya. Makanya saya sayangkan. Saya baru kalau bisa nanti ajak preman-preman yang di sini nih, ajak ke sini, ajak kumpul sini. Belajar bareng. Kita belajar bareng di sini. Itu ya Ustaz ya. Harus dibetulkan itu. Kalau tidak, antum juga nanti kena sesatnya juga. Astagfirullahaladzim. Antum belajar sama siapa? Belajar sama guru gitu. Jadi guru kami mengajarkan. Ingat, hati-hati memilih guru. Inilah awal cikal bakalnya. Hati-hati. Pelajari betul-betul guru yang benar-benar memegang manhaj sunnah, yang benar-benar mengamalkan sunnah. Berarti kalau sekarang nih banyak guru yang salah gitu Ustaz ya. Iya.
Yang saya bilang tadi, banyak guru yang malah mengajarkan bid'ah. Masya Allah. Yang seperti yang diada-adakan tadi ya? Iya, mereka merasa. Kalau menurut saya ini yang disebut bid'ah itu semua dolalah. Iyalah, tidak ada bid'ah yang betul. Itu Ustaz pakai kacamata. Ini kan karena saya sakit, mata saya kabur. Keperluannya kan karena untuk penyakit. Katanya kan kullu bid'ah dolalah. Itu dolalah. Ini perkaranya beda. Ini bukan untuk kita beribadah. Untuk kita beribadah. Bukan untuk apa? Untuk sarana tata cara kita beribadah. Ya Ini katanya kan ibadah udah fasilitas. sempurna, kenapa ditambah-tambah? Itu kan wasilah. Wasilah agar Ustadz Nggak ngerti. bisa Ini perkaranya beda. Ini perkaranya beda. Kalau saya tidak pakai kacamata, ini saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca Quran. ya berarti itu wasilah, Ustadz. Wasilah untuk bisa membaca Quran. Ya sudahlah, terserah Ustadz lah. Saya terserah Ustadz lah. Ya gini aja Ustadz. Ya kan kami juga kan pengen tahu juga nih Ustadz sama Ustadz. Ya hitung-hitung kan sebetulnya ini tadi kan dadakan juga. Iya. Jadi maafkan juga saudara saya ini kan mungkin agak apa ya, nyetir panas bawaannya, ya maklum lah ya kan. Ya agak ngeyel. Iya Enggak, memang. memang gimana ya Bang, saya Ya, geram. oke lah kita. Baik, kita kan udah tahu. Insyaallah, ya, Pokoknya ya. yang jelas Pak Ustadz, pemahaman yang menurut Pak Ustadz tadi itu udah kita pahami gitu kan. Nah, tapi di sini nanti saya perlu lagi kayaknya untuk silaturahim nih tempat Ustadz ini. Boleh. Silaturahim lagi. Nanti mungkin kan Nanti kita sahur sini ya. Nanti kita siapin. Nanti sudah disiapin. kayaknya Ustadz nggak jadi dulu. Soalnya kita tadi mau buru-buru ya, takutnya ngejar jam, paling nanti sahur Ini di jalan. sudah malam loh. Iya nggak apa-apa, nanti kita sahur di jalan aja Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa lah pokoknya. Intinya tadi Pak Ustadz, kami terima kasih banyak atas ya wawasan menurut Ustadz tadi. Nah ini Ustadz, satu pertanyaan dari saya nih Ustadz, boleh ya? Berarti Ustadz kalau di daerah sini itu masih bertentangan dengan pemahaman Ustadz ya? Wah, banyak sekali. Masih pada bid'ah. Masih pada pada bertahan dengan pemahaman yang tidak ada contohnya dalam Al-Quran. Gitu Tidak ya, ada Ustadz, contohnya dari Nabi. masih bertentangan ya gitu. Ya terserah lah. Mereka mau bertentangan sama saya, kalau saya patokannya pada Allah. Gitu ya Ustadz ya. Terus Ustadz ini apa namanya, kayak misalkan kalau sholawat itu, kalau kami kan biasanya menggunakan Sayyidina gitu. Itu kalau menurut Ustadz gimana? Kan hitung-hitung juga kan ada juga nih, kami kan mungkin pemahaman yang gimana itu. Nabi itu orang yang rendah hati. Nabi itu tidak pernah minta puji-pujian. Nabi itu tidak perlu dipuji. Karena Nabi itu sudah terpuji. Jadi nggak boleh Sayyidina gitu Ustaz. Ya enggak perlu, karena Nabi enggak pernah memiringkan kita. Oh gitu ya. Karena Nabi sudah mulia, walaupun kamu mau bilang memuliakan, Nabi tetap sudah mulia. Gitu ya Ustadz ya. Jangan panggil Ustaz, nanti takutnya ria. Panggil Bapak aja katanya. Kalau tentang nih, kalau saya nih Ustadz nih ya masih ngerokok, kira-kira gimana? Kan biasanya nggak boleh itu ya. Haram ya Ustadz ya. Kamu menzolimi diri kamu sendiri. Allah. Sudah jelas-jelas kamu menzolimi diri kamu sendiri. Ini Ustaz, maaf, kok nggak dimarahin bilang Ustaz? Itu kan ada potensi ria Ustaz. Saya maaf bilang Ustaz lagi, maaf Pak, ini Pak. Saya nggak minta dipanggil. Ya kan di situ ada potensi ria. Saya nggak minta dipanggil Ustaz. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Saya nggak riak. Saya nggak minta dipanggil Ustaz. Kalau saya tuh segan untuk manggil. Cuman kalau sebutan Ustaz itu memang ada, tetapi sebutan Haji tidak ada. Iya orang, tapi kita yang menghormati Ustaz. Ketika kita tahu kan ini haji. Apakah sebutan haji. bapak, sebutan orang tua sudah wafat itu tidak menghormati terhadap orang yang lebih tua? Apakah sudah tidak cukup? Berarti kan orang itu minta suatu hal yang lebih. Coba kamu tes orang yang sudah pergi haji, tidak dipanggil haji, apakah dia marah? Ya tergantung orangnya. Ustaz jangan samakan orang jelek-jelek semua. Coba kamu Enggak. panggil di sini,
kamu panggil nanti di sini. Tanya nih sama teman kamu. Iya, pokoknya ya. Kamu jangan samain. Ya, adapun walaupun itu benar, Ustaz, walaupun itu benar realitinya seperti itu, tapi Ustaz jangan menyalahkan orang yang memanggil haji. Oke, Ustaz seperti itu, tapi jangan nyalahin saya kepada orang saya panggil haji, Ustaz nyalahin saya, jangan, karena itu saya menghormati orang tersebut. Terserah kamu. Nah, Ya. kalau kamu itu tugas saya sudah mengingatkan antum, ya. Tugas saya mengingatkan antum. Kalau kamu mau panggil itu terserah. Ya, Ustaz, maaf saya Ustaz ini tamu saya lancang, Ustaz. Ya, Saya sudah kasih yang betul, saya sudah kasih pengetahuan yang sebetul-betulnya, dia masih ngeyel. Ya udah. Jadi nggak ada urusan lagi Ustaz ya gitu ya? Nggak perlu mesti diluruskan. Ya orangnya nggak mau diluruskan, orangnya nggak mau diajarkan. Jadi- Merasa lebih pintar, merasa lebih paham. Ya udah. Kita ini yang ya uruskan preman-preman tuh sebelum mereka terlalu jauh belajar memahami, itu harus diselamatkan. Jangan sampai preman-preman itu nanti bergurunya dengan orang yang salah lagi. Kenapa Mereka nggak- dari tersesat belajar kepada orang yang menyesatkan. Kenapa nggak dari dulu, Ustaz antum Saya apa? udah sering. Tapi ngajak. buktinya tobatnya sama Ya, mereka nggak mau. Gitu ya, berarti di situ kita harus ngaca Mereka diri, nggak Ustaz. mau. Saya sudah ajarkan, saya sudah ajak mereka suruh ke sini, saya sudah ajarkan begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Tapi mereka Oke, pada nggak Ustaz. mau. Malah kebun saya dicuri. Astagfirullahaladzim ya. Tapi Ya, alhamdulillah sekarang tobat, Ustaz, karena wasilahnya ini. udah. Nah makanya itu tadi saya kagetnya itu. Jangan sampai kamu tipu dengan ilmu-ilmu yang menyesatkan. Gitu ya Ustaz ya. Kamu harus istighfar, kamu harus betulkan lagi, harus minta maaf sama mereka, harus kamu betulkan dengan ajaran yang sunnah. Gila Ustaz, mungkin ini kan takutnya kami kemalaman ya Ustaz. Kami kan buru-buru mau ke pulang. Jadi maaf nih Ustaz, bukan nggak mau sahur bareng ya. Tapi memang nggak apa-apa di jalan aja. Mungkin besok saya Ada bekal. ada, alhamdulillah ada. Nanti saya besok kayaknya nggak di jam sekarang Ustadz, kayaknya lebih sore. Nah nanti Ustadz saya mohon kira-kiranya nanti kalau saya datang ke sini mungkin ngajak kawan kan mungkin kan untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi kan Ustadz ini kan mana tahu kan kami yang salah nggak tahu ya kan. Nah makanya kami akan ke sini lagi untuk silaturahim lagi. Jadi masih bisa diterima ya Ustadz ya? Oh silakan. Oke. Silakan. Ya udah Ustadz. Tapi nanti telepon dulu ya. Oke. Oh ya siap. Kabarin dulu. Nah nanti Ustadz ini kan kami rekam nggak apa-apa buat dokumentasi ya. Oh iya. Kalau apa boleh nonton, kalau apa kan Ustadz mau nonton kajian aja nggak apa-apa. Oke Ustadz ya, terima kasih banyak ini, maaf merepotkan ini Ustadz. Mungkin agak lancang juga tadi, marah-marah tadi. Ya Ustadz ya. Ya. Ya assalamualaikum Ustadz. Salam. Hati-hati di jalan ya. Iya Ustadz. Muter di depan itu. Iya Ustadz, siap. Tuh. Nggak mau salaman sama saya, Bang. Nah, oke. Oke, siap. Oke, siap. Nah, bawa mobil. Sirot. Tahu nggak? Gimana, Bang? Ah? Gimana? Nanti agak jauh dikit lah, nggak enak dilihat. Muter di depan aja gitu, Sirot. Ya, muter depan aja ya. Salah, Bang, gak terima saya, Bang. Aduh. Ini sama seperti Ustaz Alu ini ngayal ini. Astagfirullah, saya bingung kok nggak percaya wasilah sama ya, Bang ya. Sedangkan Jadi orang iya paham. preman itu kan dia bisa tobat, bisa mengenal kembali Iya paham. kepada Jadi Allah, gini wasilah saudara, antum. ini sudah saya udah paham. Makanya kita nggak usah lah sahur situ lah. Bukan berarti kita nggak mau menghargai, tapi takutnya dia nggak dia kan nggak nonton juga ya di Iya. YouTube ya. Jadi saudara, kayaknya memang menjadi suatu petunjuknya Allah di mana di setiap perjalanan kita itu pasti akan muter sini aja kita. Pasti akan menemukan jalan. Nah, ternyata kita bertemu sama Pak Haji yang nggak mau dipanggil Haji. Ya, karena takut riak untuk Dipanggil Ustadz mau. dipanggil, tapi Ustadz mau dia ya. Jadi kita saudara ini gimana ini? Belum lagi dukun ini si Rod. Aduh.
kayaknya lebih ke sini dulu aja ya. Iya. Iya. Iya nggak? Lebih bahaya. Bang. Iya bang, ini menyebut kita lebih dukun daripada dukun bang. Iya. Nah jadi saudara, ini lebih daripada apa? Seperti Ustadz Alwi. Cuma Ini ini harus- agak tenang ya. Dia agak tenang, nggak begitu emosi. Tapi kan belum, makanya saya nggak mau pancing dulu. Kita kan baru, si Rod mah langsung ngegas. Nanti dulu lah, sabar dulu. Bukan sabar. ya gimana ya. Karena orang-orang seperti ini kan sudah kita ketahui si Rod, nggak akan pernah mau mendengarkan. Nah, jadi kita boleh nggak besok kita ajak Ustadz Abdul Khair ya? Ajak aja bang. Mungkin kan lebih ya nambah-nambah Awasan lah ya. wawasan lah ya kan. Pengalamannya Kalau udah Sapu Lidi luas. nggak mau bahas-bahas seperti ini saudara ya, pakaian saya aja, saya orang biasa, jadi cukuplah yang ahlinya sajalah. Awas kita lewat rumahnya lagi. Waduh, ada-ada aja. Kita ketemu lagi nih kayaknya seperti Ustadz Alwi nih, ya Allah. Ya udahlah saudara, nambah PR baru untuk kita untuk menghadapi permasalahan ini. Masya Allah, perjalanan yang sangat luar biasa ini ya. Ternyata di balik udang ada udang. Oke, sampai di sini aja saudara. Kita mau sahur di jalan aja ya udah. Kami akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.